Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Sania Salma Haunanailia. Walaupun sedikit terlambat, saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Di hari-hari libur hari raya, secara tidak sadar kita banyak menghabiskan waktu di media sosial. Beberapa waktu lalu saya sempat melihat ada seorang mahasiswa bercerita mengenai ulu hatinya yang sakit ketika menghadapi ujian. Dari cerita tersebut, saya tertarik untuk membahas GERD anxiety pada kesempatan kali ini. Istilah anxiety mungkin sudah terdengar tidak asing lagi ya di kalangan kaum anak muda. Bukan sekadar masalah perasaan belaka, tetapi kegelisahan yang dialami seseorang dapat berdampak pada kesehatan tubuh mereka. Salah satunya dengan meningkatkan resiko terjadinya GERD. Penyakit gastroesophageal reflux atau GERD adalah kondisi kronis di mana reflux asam lambung terjadi setidaknya lebih dari sekali selama 1 minggu. Sementara anxiety atau kecemasan adalah respon alami tubuh terhadap stres. Meskipun GERD dan anxiety adalah dua hal yang berbeda, namun para peneliti percaya bahwa keduanya saling berkaitan. GERD yang dipicu oleh kecemasan dikenal dengan sebutan GERD anxiety. GERD bisa disebabkan oleh faktor makanan yang mengandung kafein, makanan yang berminyak, makanan yang pedas, dan sebagainya. Gaya hidup tertentu juga dapat memperburuk reflux asam, termasuk kebiasaan makan yang buruk, misalnya makan dalam jumlah porsi yang banyak, telat makan, berbaring setelah makan, dan makan terlalu cepat. Stres yang berkaitan erat dengan kecemasan juga bisa memperburuk reflux asam. Bagi para penderita GERD, menurut Dr. Sung, biasanya mereka ke dokter dengan keluhan-keluhan seperti ini. Saya sudah minum obat dalam jangka waktu yang lama, tetapi kok nggak sembuh-sembuh ya dok. Kemudian saya merasa sendiri. Ada juga yang sampai menyalahkan Tuhan. Kok saya nggak sembuh-sembuh ya? Ini Tuhan menghukum saya kah? Atau saya ini kena azab kah? Ada juga yang mengatakan saya tiap malam tidak bisa tidur, dada saya panas, dan sebagainya. Jadi ini adalah keluhan-keluhan pasien yang sering mereka katakan. Bahkan ada beberapa dari mereka yang mengaku bahwa ketika serangan ini terjadi, mereka rasanya ingin mati, ingin pingsan, dan ada yang berkata bahwa ini adalah momen terakhir dalam hidup saya. Tidak bisa menyalahkan mereka karena mereka selain GERD juga mengalami kecemasan yang berlebihan. Nah, kebetulan saya selaku salah satu penderita GERD anxiety akan membagikan tips kepada kalian semua yang mengalami hal yang serupa. Tips ini saya ambil dan simpulkan dari dokter dan psikolog saya. Untuk tips yang pertama adalah kamu harus tahu dulu bahwa cemas dapat menguras energi kamu. Jadi saat kamu cemas, kalori, vitamin, dan karbohidrat dapat terkuras. Jadi pikirlah sesuatu yang perlu kamu pikir dan jangan pikirkan sesuatu yang tidak perlu kamu pikir. Untuk yang kedua adalah kamu harus bersyukur. Jadi fokuslah apa yang kamu punya dan janganlah fokus sama apa yang kamu tidak punya. Untuk tips yang ketiga adalah buatlah kalimat afirmasi. Contohnya, ya Allah, saya Sania Salma Haunanailia, untuk hari ini, besok, dan seterusnya, saya memilih untuk menjadi pribadi yang optimis, berpikir positif, kuat, sehat, rajin, dan semangat. Untuk kata-kata afirmasinya tadi, kalian bisa ubah sesuai dengan kebutuhan kamu ya. Kalimat afirmasi tadi dibaca sebelum tidur pada malam hari. Untuk tips yang keempat adalah rajin olahraga. Olahraga ini penting banget. Kalian bisa melakukan olahraga yang kalian sukai aja, misalnya jogging, workout, dan lain sebagainya. Tips yang kelima adalah kurangi makanan yang dapat memicu asam lambung naik dan dianjurkan untuk makan makanan yang bergizi. Untuk tips yang kelima adalah jika kecemasanmu, anxiety-mu dirasa sudah sangat mengganggu, segeralah berkonsultasi ke dokter, psikolog, atau psikiater. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.